kita lanjut. Ini adalah video kedua. FOBO itu apa sih? Kemarin sedikit dijelaskan, tapi kita singgung sekilas. FOBO itu singkatan dari Fear of Better Option, yaitu suatu ketakutan untuk mengambil keputusan karena khawatir ada pilihan yang lebih baik di luar sana. Istilah ini itu dipopulerkan oleh seorang venture kapitalis dan juga seorang penulis yang juga mencetuskan istilah FOMO, Fear of Missing Out. Mungkin teman-teman di sini atau kalian di sini mengenal istilah itu. Seorang penulisnya adalah ini, Patrick McGinnis. Secara psikologi, FOMO ini adalah bentuk paralysis by analysis. Maksudnya apa sih? Kondisi di mana seseorang terlalu lama menganalisis pilihan sampai akhirnya gak menemukan keputusan yang tepat sama sekali. Fenomena ini sangat umum dirasakan oleh kita, apalagi di era digital, di mana informasi dan juga pilihan tersedia sangat melimpah sehingga menjadikan kita sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Mengapa sih FOMO ini tuh bisa terjadi pada kita semua? Nah, menurut Barry dalam bukunya The Paradox of Choice pada tahun 2004, dia tuh bilang bahwa terlalu banyak pilihan itu justru dapat menurunkan kebahagiaan dan stres. Kenapa? Karena otak manusia, otak kita itu pada dasarnya tidak didesain untuk menangani terlalu banyak alternatif secara bersamaan. Jadi nggak bisa tuh rombongan banyak masalah itu kita hadapi secara bersama, harus satu-satu seperti itu. Nah, pemicunya kenapa ini terjadi? Yang pertama, perfeksionis dan takut menyesal. Ini adalah salah satu pemicu awal. Kedua, ketidakmampuan menerima suatu ketidakpastian, padahal kehidupan ini tuh penuh dengan ketidakpastian. Dan yang ketiga, ilusi bahwa akan selalu ada pilihan yang lebih baik. Itu adalah persepsi yang dimunculkan oleh diri sendiri, sehingga orang itu khawatir dengan apa yang dia pilih. FOMO ini erat kaitannya dengan maximizer mindset. Itu suatu kecenderungan untuk mencapai pilihan terbaik absolut, bukan hanya yang cukup baik, tapi yang sangat ideal. Itu seperti itu. Dampak negatif FOMO. Yang pertama, itu bisa stres dan kecemasan berlebihan. Kedua, prokrastinasi keputusan penting. Ketiga, kehilangan peluang. Dan keempat, itu penurunan produktivitas dan juga kualitas hidup. Nah, gimana sih cara mengatasi FOMO? Ada beberapa tips dari riset psikologi untuk mengurangi dampak FOMO ini. Yang pertama, kita bisa menerapkan namanya itu satisfying dan juga maximizing. Apa sih? Nah, ini ada teori juga teman-teman, teori dari Albert Simon. Itu menyarankan kita untuk menjadi seseorang yang cukup baik dan juga realistis, kan mengedepankan kesempurnaan kayak gitu. Terus dalam studinya juga itu menunjukkan bahwa dengan kita merasakan kenikmatan, kebahagiaan dengan apa yang kita pilih, menerima apa yang kita dapatkan, kita bisa lebih bahagia dan puas dibandingkan dengan maximizers atau memilih sesuatu yang ideal. Yang kedua, coba kita melatih untuk mengambil keputusan yang cepat, decision sampai making sprint. Buat waktu deadline untuk keputusan harian agar tidak terlalu lama berpikir. Terus hal itu akan menjadikan pelatihan untuk otak kita dengan pilihan-pilihan kecil agar terbiasa membuat keputusan yang cepat. Ketiga, gunakan prinsip good enough. Dalam psikologi kognitif, prinsip ini membantu otak kita merasa cukup terhadap satu opsi atau beberapa opsi saja, jadi tidak menimbulkan berbagai macam opsi yang berlebihan. Teknik ini banyak digunakan dalam terapi kognitif behavioral therapy atau CBT untuk mengatasi overthinking. Jadi bisa kita coba untuk mengatasi hal ini. Keempat, kita bisa melakukan refleksi dengan journaling.
kita bisa menuliskan apa sih dampak terburuk dari memilih opsi ini, apa dampak baiknya. Jadi kita menghitungkan dampak baik dan buruknya agar kita bisa rasional dalam memilih suatu keputusan yang tepat. Nah, terapkan kebiasaan ini untuk bisa membangun mindset yang positif dan juga bersyukur. Kelima dan yang terakhir, ini kita harus mengurangi exposure terhadap informasi berlebih, kurangi konsumsi media sosial dan review produk yang itu berlebihan, sehingga kita mudah tertarik, terpengaruh dengan apa yang ditampilkan di media sosial. Fokus pada sumber informasi yang terpercaya dan juga terbaik. FOMO ini suatu fenomena psikologi nyata dan jadi masalah kebanyakan orang yang semakin umum di era digital ini. Meskipun terlihat sepele, FOMO ini bisa menjadi penghambat besar dalam pengambilan keputusan hidup kita, terutama untuk karir kita. Bahkan relasi kita dengan pendekatan yang tepat dan juga psikologi yang tepat, kita bisa melatih diri untuk keputusan yang efektif tanpa terus dihantui rasa takut atau posisi yang lebih. Jadi jangan takut untuk berubah menjadi lebih baik, dan jangan sampai kita terjebak dengan masalah psikologis, fear of better option. Oke, sekian dan terima kasih.